Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang soleh dan soleha? Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tema 2A kelas 2 sekolah dasar ya. Mata pelajaran matematika dengan pokok bahasan operasi campuran, yaitu campuran operasi penjumlahan dan pengurangan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan buku tema, kemudian juga disiapkan alat tulisnya. Sudah siap ya? Kita akan belajar tema 2A. Kemudian bahasan kita adalah tentang operasi hitung campuran ya, campuran antara penjumlahan dan pengurangan. Kita sudah belajar penjumlahan bersusun, kita juga sudah belajar pengurangan bersusun. Nah, sekarang kita campur nih operasinya antara penjumlahan dan pengurangan. Lanjut ya. Nah, di sini Bu Pras akan memberikan satu contoh soal operasi penjumlahan dan campuran. Operasi campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Kita mulai ya. Cara mengerjakannya teman-teman, kalau operasi pengurangan dan penjumlahan itu dikerjakan dari sebelah kiri. Seperti ini contohnya. Ada soal 454 dikurang dengan 96 ditambah 376. Yang pertama adalah kita kelompokkan. Jadi yang pertama kita kerjakan dari sebelah kiri atau dikelompokkan. Ini dari kiri ya, dikelompokkan dari kiri. Kita gunakan tanda kurung ini untuk mengelompokkan, yaitu mengelompokkan yang sebelah kiri dulu, pengurangan. 454 dikurang 90. Kita kerjakan dengan menggunakan cara bersusun pendek ya. Kalau teman-teman sudah mahir, tidak perlu menggunakan bantuan nilai tempat. Ada R, ada P, kemudian ada S. Itu kan kemarin kita gunakan agar perhitungan kita itu lurus ya. Jadi tidak salah meletakkan nilai tempatnya. Kita tulis 400. Nah, seperti ini, agar lurus saja. 454 kemudian dikurang dengan 96. Tarik garis, kita kurang ya. Pengurangannya masih ingat dimulai dari sebelah mana? Sebelah nilai tempat satuan. 4 dikurang dengan 6. 4 dikurang 6. 4 lebih kecil dari 6, maka kita meminjam 1. Kemudian 5 diminta 1 masih 4. Oke, 14 dikurang 6. 6-nya di mulut, hitung ke atas atau naik sampai 14. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 8. Kita tulis ya, ada 8. Oke, lanjut. Sekarang 4 dikurang dengan 9. 4 dikurang 9 itu juga tidak bisa. Artinya kita meminta 1 juga. Meminta 1 dari 4. Berarti ini menjadi 14. 4-nya dikurang 1 tinggal 3. Oke, 14 dikurang 9. Hitung naik 9-nya di mulut. Kemudian hitung naik sampai 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 5. Kemudian 3-nya turun. 358. Boleh ditulis di sini. 358. Kemudian ditambah dengan 376. Ini langkah pertama. Kemudian dilanjut lagi langkah yang kedua. Ini langkah ya, bukan ini. Langkah 1, langkah 2. 300
58 ditambah 376 ditambah. Atau teman-teman boleh langsung jumlahkan di bawahnya sini. Pilih yang mana ya, tergantung teman-teman lebih enak mengerjakan yang mana. 8 ditambah 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Simpan 1. 1 tambah 5, 6, 6 tambah 7, 13, simpan 1, 4, 7. Jawabannya adalah 734. Kita tulis 374. Ini boleh ya. Atau jika teman-teman mau satu langkah saja, misalkan yang ini Bu Pras, boleh langsung tuliskan di bawahnya 376. Kemudian ditambah 8 tambah 6, 14. Simpan 1, 6 tambah 7, 13. Simpan 1, 6, 7. Jawabannya sama. Boleh dua langkah seperti ini, atau kita terus saja di satu langkah. Terus saja bersusun. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Bu Pras hapus dahulu yang sudah kita kerjakan. Maaf. Oke, sudah dihapus ya, masih ada bekasnya sedikit. Kita hapus lagi. Nah, udah bersih ya. Nah, sudah baik. Selanjutnya kita menuju ke nomor 1. Ini soal di buku halaman 127. Teman-teman boleh dibuka bukunya halaman 127. Sudah? Kalau sudah, disiapkan pensilnya. Sekarang Bu Pras bantu ya. Di sini ada soal 454. Nah, di sini sudah dikelompokkan dengan tanda kurung. Kita kerjakan dahulu yang di dalam kurung. Caranya berarti nomor 1. Maaf. Nomor 1, 454. Tadi yang sudah kita kerjakan ya teman-teman ternyata. Langsung saja berarti ya. Tadi jawabannya ini pinjam 1. 5-nya coret, tinggal 4. Kemudian 14 dikurang 6. Tadi berapa? 8. Kemudian 4 dikurang 9 tidak bisa, pinjam 1 kembali, 4-nya coret tinggal 3, 14 dikurang 9, 5, kemudian 3, 5, 8, lanjut ditambah dengan 376. 376 ditambah. 8 ditambah 6, 14, simpan 1, 1 tambah 5, 6, 6 tambah 7, 3, simpan 1. 734. Tulis di sini 734. Baik, lanjut nomor 2. Nomor 2 ya. 324 dikurang 162. Dikurang ya. 4 dikurang 2. 2, betul. 2 dikurang 6, 2 lebih kecil dari 6, berarti dia meminjam 1. Meminjam 1, dari 3-nya dipinjam 1, tinggal 2. Oke. Berarti 12 dikurang 6, 6 di mulut, hitung naik sampai dengan 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 6. Kemudian 2 dikurang 1, itu 1. 162 ditulis di sini. Selanjutnya ditambah dengan 608. 608. Dikurang ya. Nah. Oke, sekarang 2 dikurang, ditambah ya. Maaf, ditambah.
2 ditambah 8. 10, simpan 1. 1 ditambah 6, 7. 7 ditambah 0, 7. Betul. 1 ditambah 6, 7. 770. Berarti jawabannya dia adalah 770. Paham ya? Lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ada soal nomor 3 dan 4. Ada soal nomor 3 dan 4. Nah, maaf, Bu Pras hapus dulu. Nah, soal nomor 3 dan 4 boleh disimak. Di sini caranya sama ya. Cara mengerjakannya sama. Sudah bisa ya? Kita mulai perlahan-lahan ya. Oke, kita gunakan warna. Nih. Kita kerjakan nomor 3. Caranya sama, dikelompokkan dulu. Yang di dalam kurung kita kerjakan lebih awal. 400. Terlalu dekat. 444 dikurang 109. Nah, 4 dikurang 9 itu 4 lebih kecil, artinya dia meminjam 1. Meminjam 1, kemudian 4-nya coret, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Oke ya, sampai sini paham? Paham ya? 14 dikurang 9. 9 di mulut, hitung naik sampai 14. 9. 10, 11, 12, 13, 14. 5. Belum diwarnai. 5, betul. Kemudian 3 dikurang 0. 3. 4 dikurang 1 sama dengan 3. 335. Silahkan ditulis. Nah, seperti ini. Kemudian ditambah 514. Nah, ditambah di bawahnya ya. 514. Nah, ditambah atau dijumlah. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jawabannya adalah 849. Oke. Lanjut, nomor 5 ya? 4, nomor 4 ya? Langsung aja ya, 219, kemudian dikurang 56. 9 dikurang 6. 6 di mulut, hitung naik. 6, 7, 8, 9. Ada 3. 1 dikurang 5. 1 itu lebih kecil dari 5. Artinya dia harus meminjam 1. Berarti meminjam 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, 11 ya. Sudah menjadi 11. 11 dikurang 5. 5-nya di mulut, hitung naik ke 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6. 6, satunya turun. Oke, berarti 163. Sekarang ditambah dengan berapa? 712. 712. Ditambah. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Betul. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Betul. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jawabannya adalah 875. Bisa ya?
Kalau bisa kita lanjut. Ini masih soal nomor 5 dan 6, itu masih sama ya caranya teman-temannya. Coba teman-teman kerjakan mandiri di bukunya. Kemudian nanti hasil menghitung teman-teman boleh nanti ketika kita online kita bahas bersama jika ada kesempatannya. Dikerjakan nomor 5, 6, sampai dengan nomor 10 secara mandiri. Caranya sama, yaitu kerjakan dulu dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri dikelompokkan terlebih dahulu. Misalkan ini yang di dalam kurung, ini teman-teman kerjakan dahulu. Kalau sudah ketemu jawabannya, silakan ditulis di bagian titik-titik di sini. Nah, selanjutnya kalau sudah ketemu di jumlah seperti tadi ya, sama caranya. Nah, ini adalah cara mengerjakan operasi campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Ingat, selalu kerjakan dari kiri. Jika memang dia satuan penjumlahan dan pengurangan, kerjakan dari sebelah kiri. Kupras boleh nggak? Misalkan aku ngerjainnya dari belakang, yang dikurung belakang. Misalkan ini soalnya 423 ditambah 222 ditambah 701 misalkan. Saya ngerjainnya begini boleh tidak, Bu Pras? Misalkan ya, ini Bu Pras tulis kembali. Kemudian teman-teman itu memberikan tanda kurung itu yang belakang. Teman-teman kerjain lebih dulu misalkan. Boleh tidak? Tidak. Kenapa? Karena jawabannya beda nih teman-teman. Kalau teman-teman mau membuktikan, kita coba ya. Kita coba nih nomor 5. Maaf, nomor 5. Kenapa? Nomor 5 kita coba kurung yang belakang nih. Kenapa nggak boleh? Nah, berarti yang dikurung ini harus kita kerjakan lebih dulu nih. Nih, berarti ya kita tulis kembali yang belum kita kerjakan. Dikurang, nah ini kita coba kerjakan di sini. Coret-coretnya Ibu Pras taruh sini ya. 222 ditambah 701. Nih, 200. Maaf. Ini 3, ini 2, kemudian ini 9. 923. 923. Nah, kita jumlah dikurang nih. Lihat ya teman-teman. 423 dikurang 923. Dari nilai tempat saja, 4 dan 9 itu lebih besar 9. Artinya 400 tidak bisa dikurang 923. Ini tidak bisa dikerjakan, ya, kecuali teman-teman sudah belajar bilangan bulat, negatif, itu boleh. Tapi untuk kelas 2, itu belum boleh. Ini salah ya, jadi tidak boleh dikurung yang belakang. Misalkan yang seperti ini, tidak boleh. Kerjakan dari sebelah kiri, selalu sebelah kiri. Misalkan teman-teman tidak menggunakan kurung pun juga harus dikerjakan dulu dari sebelah kiri. Itu ya teman-teman ya, paham ya? Mengerjakannya dari sebelah kiri atau depan ya, di kiri atau depan nih, atau dari depan. Paham ya? Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke bahasan soal cerita. Soal cerita operasi hitung campuran. Baik. Pras hapus dulu. Ya. Nah, ini contoh soal ceritanya di buku halaman 139. Boleh dibuka bukunya? Kalau nanti teman-teman itu di buku itu tidak muat, Bu Pras sarankan teman-teman menulis di buku tulis. Gunakan buku tulisnya, kemudian ditulis halaman berapa, kemudian hari dan tanggal seperti biasa.
Jadi ditulisnya di buku tulis saja ya. Kita mulai. Seorang pembuat layang-layang membuat 440 buah layang-layang untuk dijual saat musim layang-layang. Ia membuat lagi, nah ini ditulis nih, ini adalah informasinya. Membuat 444 layang-layang. Kemudian ada kata lagi, membuat lagi. Nah, itu berarti kita tulis dulu ya. Membuat 440. Kemudian membuat lagi 382. Kemudian terjual, ditulis di sini, terjual 269. Berapa banyak layang-layang yang masih ada? Berarti kita kerjakan seperti tadi. 440. Nah, karena membuat lagi, ini artinya penjumlahan. Ditambah 382. Nah, ini terjual, berarti dia berkurang karena dijual. Dikurang 269 sama dengan berapa? Kerjakannya dari mana? Dari depan. Kita bantu ya dengan memberikan tanda kurung atau sebetulnya teman-teman langsung saja kerjakan dari depan. Nah, di sini kita kerjakan lebih dulu. Kupras coret-coret ya. Coret-coretnya di kertas coret-coret, teman-teman. 440 ditambah 382. 0 ditambah 2 sama dengan 2. 4 ditambah 8, 12. Simpan 1. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Baik. Nah, kita tulis di sini. Berarti 822 kemudian dikurang dengan 269. Kita lanjut. Kita tulis ya, 269. Dikurang. Kenapa dikurang? Karena dia terjual. Kalau kita punya barang, kemudian terjual, itu pasti berkurang. Berkurang ya. 2 dikurang 9. Nah, tidak bisa. Pinjam 1. 2-nya dicoret, tinggal 1 kecil. 12 dikurang 9. 9, 10, 11, 12. Jarinya ada 3. Berarti 3. 1 dikurang 6. Tidak bisa, berarti minta 1 lagi. 8-nya coret, tinggal 7. 11 dikurang 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5. Kemudian 7 dikurang 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 5. 553. Berarti kalau sudah sampai di sini, karena ini bentuk soal cerita, kita buat kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? Jadi, banyak layang-layang yang masih ada, layang-layang yang masih ada, layang adalah seperti biasa ya, harus lengkap. 553 satuannya apa ditulis? Buah. Nah, seperti ini cara menjawab soal bentuk cerita.
tulis dahulu informasi yang kita ketahui. Ini kalimatnya boleh teman-teman berbeda, tidak apa-apa ya. Misalkan teman-teman mau menulisnya panjang. Membuat yang pertama misalkan, atau membuat pertama 440, kemudian membuat lagi boleh. Cari kata-katanya di dalam soal. Ini namanya adalah informasi. Jadi teman-teman gali dulu nih informasi yang teman-teman ketahui apa. Kemudian yang kedua adalah operasi hitung. Kemudian setelah kita tahu informasinya apa, kemudian kita hitung di operasi hitung, baru nanti kita tarik kesimpulan. Seperti ini, lengkap. Menjawabnya lengkap. Seperti itu. Paham ya? Kemudian lanjut ke contoh yang kedua. Ini teman-teman tulis di buku tulis. Yang ditulis yang mana, Bu Pras? Bagian yang ini saja, warna biru, kemudian coklat, sampai dengan warna hijau. Coret-coretannya teman-teman tulis di buku coret-coret. Soal selanjutnya. Nah, Bu Pras hapus dulu yang tadi kita kerjakan sebelumnya. Baik, di soal yang kedua, ini juga bentuk soal cerita. Teman-teman perhatikan ya, cara menjawab soal cerita itu memang harus teliti penggunaan kalimat matematikanya, kemudian ketepatan operasi hitungnya, sampai dengan kesimpulan. Baik, kita baca lagi. Seorang pedagang mendapat kiriman jeruk, mendapat kiriman 675 buah jeruk. Kita garis bawahi dulu. Ibu membeli jeruk itu sebanyak 380 buah. Ibu membeli. Tadi seorang pedagang mendapat kiriman. Kemudian dibeli ibu nih ya. Berarti statusnya dibeli ibu sebanyak 380. Kemudian pedagang itu membeli lagi. Yang membeli siapa? Harus jelas ya. Pedagang. Berarti kita tulis jeruk pedagang. Atau teman-teman mau menulisnya pedagang mendapat kiriman jeruk, itu boleh. Berarti jeruk pedagang yang pertama itu adalah 675 buah. Selanjutnya dibeli ibu berarti kalau dibeli ibu itu jeruk pedagang bertambah banyak atau bertambah sedikit? Bertambah sedikit, berarti berkurang. Kemudian pedagang membeli lagi, berarti pedagang membeli lagi. Pedagang membeli lagi sebanyak 455. Berarti kalau dia membeli lagi, jeruknya bertambah. Nah, tulis dulu seperti ini. Ini namanya informasi yang kita ketahui. Selanjutnya, operasi hitungnya. Oke ya. Jeruk pedagang berarti ditulis saja nih. Awal mulanya ada 675 berkurang atau dikurang 380. Membeli lagi bertambah 455. Berarti berapa jumlah jeruknya? Nah, sampai sini boleh kita kurung untuk mengelompokkan. Berarti yang kita kurung kita kerjakan dahulu ya. 675 dikurang 380. Dikurang. 5 dikurang 0. 5.
7 dikurang 8. 7 dikurang 8 tidak bisa, berarti dia meminjam 1, betul. Meminjam 1, 6 dikurang 1 masih 5. Sekarang 17 dikurang 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 9. Kita tulis ya, 9. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Berarti tulis di bawahnya 295 ditambah dengan 455. Nih. Kita hitung ya. 455 ditambah 5 ditambah 5, 0. Simpan 1 ditambah 9, 10. Ditambah 5, 15. Simpan 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 4, 750. Nah, berarti ini jeruk pedagang. Terakhir kita tuliskan apa? Kesimpulan. Betul, kita tulis kesimpulannya apa. Jadi, nih di sini jeruk yang dimiliki pedagang. Nah, seperti itu ya tulisnya dari sini berapanya. Itu tidak perlu ditulis. Atau teman-teman mau nulis banyak jeruk yang dimiliki pedagang boleh. Atau langsung saja jadi jeruk yang dimiliki pedagang adalah 750 buah. Ini kesimpulan. Kalau teman-teman mengerjakannya sampai dengan kesimpulan, berarti itu poinnya sempurna. Yaitu ketempatan kalimat matematika, kemudian operasi hitungnya, sampai dengan kesimpulan. Paham ya sampai di sini? Kalau sudah paham, mau dilanjutkan ke nomor 3. Nah, ini di nomor 3, nanti teman-teman nomor 4-nya dikerjakan mandiri ya. Maaf. Nomor 3-nya nomor 4-nya nanti dikerjakan mandiri. Supras bantu mengisi sampai dengan nomor 3. Baik ya, kita isi bersama-sama. Ibu membuat kue sebanyak bentar, ketutupan ibu. Ibu membuat kue sebanyak 555. Seperti tadi ya, membuat kue sebanyak 555. Ibu membuat lagi 434. Ina meminta izin kepada ibu untuk membagi kue kepada teman-temannya yang sedang bermain. Ini berarti dibagikan kepada teman-temannya. Berapa banyak kue ibu sekarang? Berarti di awal ya. Itu berarti kue ibu boleh. Kue ibu ada 550. Kemudian membuat lagi 434. Kemudian dibagikan ke teman-teman Ina. Berarti dibagikan ya. Ke teman-teman Ina boleh. Kepada teman-teman Ina boleh. Dibagikan Ina misal. 260. Nah, seperti itu langsung kita kerjakan saja ya. Operasi hitungnya berarti seperti ini. Membuat lagi itu berarti dia bertambah banyak. Kemudian dibagi-bagikan kepada teman itu pasti berkurang atau menjadi lebih sedikit. Kita langsung tulis
550 ditambah dengan 434 dikurang 260. Kita kelompokkan dahulu yang depan. Kita jumlah ya. Kita kerjakan ya. Baik. Di mana? Di buku coret-coret ya, teman-teman, boleh di buku coret-coret. 550 ditambah dengan 434. 4, 5 ditambah 3, 8, 5 ditambah 4, 9. Nah, kalau seperti ini teman-teman boleh tulis di bawahnya lagi operasinya biar lebih panjang, atau teman-teman langsung kerjakan saja nih, operas biar cepat selesai. Nah, nggak apa-apa, tulis saja di bawahnya 260 dikurang. 4 dikurang 0, 4. 8 dikurang 6, 2. 9 dikurang 2, 7. Nah, boleh ya. Berarti kue ibu sekarang 724. Langsung diisi boleh Bu Pras? Boleh, langsung diisi seperti ini tanpa ditulis lagi tadi langkah ini hasilnya berapa. Boleh langsung. Kemudian kesimpulannya, berapa banyak kue ibu sekarang? Jadi, kue ibu sebanyak adalah boleh 724 kue. Oke, selesai. Nah, begitu ya teman-teman cara mengerjakan soal campuran operasi penjumlahan dan pengurangan. Dikerjakan dari sebelah kiri atau dari depan. Nggak boleh dari belakang. Seperti itu ya. Baik, teman-teman dilanjutkan dikerjakan nomor 4. Nanti dikirim ke Ibu ke Google Classroom. Jadi seperti itu. Dikerjakan dengan rapi, ditulis di buku tulis saja. Jangan lupa tuliskan nama. Paham ya? Paham. Kalau sudah paham, alhamdulillah pembahasan kita hari ini sudah selesai. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa lagi di pertemuan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.